Bang Robert, tadi set on your standard ini menarik. Apa set on your standard dalam jangka pendeknya yang bisa dilakukan nih? Secara real dealnya. Nah, ada suatu industri yang membuat pola pikir kita berubah gitu. Ya salah satunya adalah green technology gitu. Makanya saya ingat founder GBCI ya Pak Iwan bilang, semua yang green teknologi, yang dibilang green di Middle East adalah, karena prinsipnya green ini adalah carbon footprint. Less dia diterbangkan atau menggunakan energi untuk mendatangkan material itu, dia lebih green gitu. Jadi ini pengalaman saya gini ya, di Raja Ampat saya terlibat 2 proyek. Yang satu proyek dia sistemnya knockdown, dia ambil dari Gresik, dia bikin modular, bikin hotel ya, ada 16 unit lah gitu, modular gitu, karena isunya dia mau presisi, hitung budgetnya gila-gilaan, karena harus dikirim dari Sidoarjo ya, pelabuhannya gitu ya, ke Sorong, habis itu ke Waisai, sangat luar biasa mahalnya. Saya pernah tanya kosnya per meter persegi sekian ribu dolar, buset saya bilang, hanya belum isi, belum. Mindset kedua, teman saya ngobrol sama saya, anak Sorong, dia bikin dari rumbia, atap rumbia, pokoknya bangunannya sederhana, ya sederhana lah gitu. Mungkin kalau arsitek datang itu dia lihat biasa aja gitu. Oke. Menariknya gini, yang datang ke hotel knockdown yang pertama ini adalah rata-rata adalah lokal, turis, orang yang nggak bisa kalau nggak ada AC, gitulah ya datang. Memang kan saya bilang ya oke lah, kita paham harus AC oriented lah gitu. Nah yang menariknya yang kedua ini, yang datang itu justru orang foreigner semua, Jerman, yang kemarin saya suka lihat tuh, pokoknya Europe lah ya gitu, Amerika dikit 1-2, resortnya di pinggir laut, ngapain ada AC, anginnya kan tiup enak. Nah, tapi kalau yang lokal bilang, saya takut digigit kepiting, apa karaka, dibilangnya karaka ya, bilang aduh ada karaka, saya bilang enak lagi dicubit-cubit, saya bilang itu enak, itu sensasi gitu saya bilang. Tapi yang menarik gini, kita harus temukan prinsip utama green itu sebenarnya apa loh. Teknologinya, looks-nya, atau bahasa saya itu mekanismenya, artinya dia berfungsi green, artinya less carbon footprint. Artinya apa? Yang resort yang dibangun sama kawan saya ini, dia hanya sajikan ikan. Dia ngambilnya hanya 20 meter dari resortnya dia. Ayo mancing, sudah mancing. Nah, saya berhasil mancing, padahal dia yang mancing. Itu makanan itu nanti sorenya langsung dibakar. Dia nggak butuh freezer, dia nggak butuh genset yang gila-gilaan, dan carbon footprintnya sangat less lah saya bilang. Itu esensi dari green. 2005 saya ditawarkan oleh prinsipal saya, yuk kalau mau ambil LEED, kalau di Singapura bilangnya bukan GA atau GP ya, LEED AP. Yuk kalau mau ambil, kantor bayarin kalau lulus. Itu 2005 di $500, lumayan. Kalau nggak lulus, yuk bayar. Makanya saya nggak ngambil waktu itu. Saya bilang saya takut juga gitu kan. Saya bilang ini. Sekarang saya berpikir, saya lebih baik menerapkan isu-isu itu dan menjadikan itu, Bu, ini kearifannya ini yang bikin ini anak seget, Bu. Nah disitulah saya bilang, Bu, lokal value kita itu luar biasa, Bu. Hanya nggak ada kelembagaan yang bisa mengatur itu. Dan anak-anak di Papua, di Sorong itu luar biasa. Dia mungkin nggak nyadar, tapi ketika saya lihat, saya bilang, ini baru namanya green. Saya nggak usah hitung pakai software. OTTV-nya berapa sih? OTTV-nya kagak mungkin panas pakai rumbia. Saya berpikir hanya harus ada kejujuran dan harus ada penghargaan terhadap
yang dibilang Pak dosen juga ya, kearifan lokal value itu kita udah belajar, udah banyak, hanya kita belum lembagakan, kita institusikan, kita kerjasamakan dan jadikan standar. Itu bagi saya lebih menarik. Dan punya resort teman saya ini rame terus karena dan dia bilang gue hemat banyak. Nah itu mungkin fenomenanya yang menjelaskan memang cara pandang ini sangat penting ya gitu. Kalau yang dibilang Pak Sandi, kita sebenarnya tertinggal, kita ngejarnya high tech. Yang sebelah sudah ngejarnya, betul nggak itu green? Atau saya beli sesuatu yang mahal yang ada sertifikat greennya, ngapain? Jadi ternyata Manokwari udah hijau duluan. Hijau. Jangan sampai arsitektur Manokwari belajar ke Jakarta nih. Ngapain jadi nggak lagi? jadi hijau. Jadi Ngapain lagi bro? Ini kita coba buka pertanyaan kalau ada dari penonton ya, yang mau menanyakan, kita buka. Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Erikson Do, peserta anggota baru YAI. Nah, baik, mungkin saya mau bertanya buat Bapak Ibu yang di depan dan juga nanti bisa dijawab oleh moderator. Bisa lebih dekat, biarkan. Terus. Nah, maju, nggak apa-apa. Pertanyaan saya, sebenarnya ini topiknya nyambung ya dari hari awal sampai hari ini ya. Tes. Okay. Nah, untuk menyingkapi arsitektur keberlanjutan dan juga yang ramah lingkungan tadi ya. Untuk kita di Papua Barat sendiri, karena ini terkait dengan arsitektur Papua Barat. Soalnya kemarin ada pertanyaan juga dari Pak Anton ya, dari Nabire. Apa yang menjadi ciri khas kita di Papua Barat gitu. Nah, sampai saat ini memang belum ada. Nah, mungkin nanti ini juga menjadi suatu pertanyaan buat kita ya Papua Barat dan juga untuk kita bersama dengan pemerintah, sehingga kita harus punya satu produk yang bisa menjadi pedoman buat kita di YAI Papua Barat, sehingga ciri khas atau karakter kita tuh bisa ada. Dan juga tadi ada tempat dibahas juga ya bahwa arsitektur itu bukan berarti harus building aja atau modernisasinya, tapi ada nilai dan norma-norma dan filosofi. Nah, di sini tadi kita sudah bicara tentang fisik. Nah, cuma nilai dan norma dan filosofi lokal kita tuh kadang kita merasa itu sesuatu hal yang sangat tabu ya, atau sangat ketinggalan zaman. Cuma tadi sempat disinggung juga oleh Pak Robert dan juga Bapak Waketum bahwa itu perlu kita kembangkan. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang ketertinggalan, tapi itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita masukkan di dalam desain yang akan kita hasilkan nanti. Itu bisa menjadi suatu inovasi begitu dalam penghematan energi dan ramah lingkungan. Nah, pertanyaan saya di sini, mungkin ke depan kita YAI Papua Barat punya ada suatu ini ya, aturannya tentang itu. Jadi bukan hanya tentang fisik, tapi tentang kenyamanan thermal juga. Jadi dia harus masuk sampai ke dalam tentang penghematan energi dan lain sebagainya. Selain mengikuti aturan yang ada, tapi juga untuk teknologi lokal yang ada di sini. Bagaimana arsitektur tradisional di sini, dia berusaha mempertahankan diri di ekosistem yang ada. Nah, itu nilai-nilai itu juga yang bisa dimasukkan dalam aturan nanti yang akan dibuat oleh YAI. Mungkin itu dari saya. Pertanyaan saya dan juga sedikit tanggapan saya tentang diskusi tadi. Gue nggak nyatet loh bro, pertanyaannya jadi bagaimana untuk memasukkan ya? Iya. Memasukkan ke dalam desain dari unsur-unsur tadi. Iya, desain dan juga untuk misalnya kita kan YAI ada punya ide untuk buat suatu aturan ya atau undang-undang ya, perda. Nah, perda itu maksud saya jangan sampai hanya semua fisik saja. Tapi ciri khas itu bukan fisik tapi juga sebuah budaya ya. Iya, budaya, norma. Budaya, jadi selain fisik, arsitektur fisiknya, arsitektur fisiknya, lingkungannya ya, nah, itu. seperti penggunaan tata udara apa, udah masuk. Nah itu silakan dijawab, rada berat nih. Saran dari saya. Jakarta itu pernah waktu dia bicara memasukkan konteks lokal, terus dia amat sangat liar sekali naruh gigi balang. Kalau ke Jakarta yang ada gigi balang yang punya budaya Betawi ya. Jadi amat sangat prematur gitu ya, singkat dan terlalu remeh gitu ya. Gimana caranya supaya ada
unsur lokal, ditempelin gigi balang gitu ya, unsur budaya Betawi. Sampai suatu ketika waktu saya sidang pemugaran, si JJ Rijal namanya, mungkin kalau pernah dengar budayawan dari JJ Jakarta, dia cerita gini, nggak semua harus ditempelin gigi balang gitu ya, karena budaya Betawi itu ada budaya, tadi sama Ibu Kabit juga cerita, ada pesisir, terus yang memang pengaruh dari Bugis, ada yang di agak dalam, itu yang pakai gigi balang, yang di pesisir itu bukan pakai gigi balang. Nah kemudian saya berpikir, jadi kadang-kadang ya, kita ini di drive ya, dengan alasan memunculkan konteks lokal, lalu muncul kemudian pendekatan-pendekatan yang terlalu dangkal gitu ya, tempelin aja ini gigi balang, tempelin ukir-ukiran, karena itu mendingan diproses, ikutin prosesnya gitu. Supaya ada proses proses untuk mencari bentuk bagaimana itu nanti kalau itu komunikasi bersama antara akademisi, praktisi, kemudian pemerintah daerah. Dan dari teman-teman praktisi, teman akademisi juga perlu menginformasikan karena permasalahannya banyak yang dari pemerintah daerah gitu ya. Muncul perda harus punya konteks budaya, harus punya ciri khas budaya tertentu. Terus jadi arsiteknya juga, apalagi yang datang dari Jakarta ya, didesain dulu semuanya selesai, habis itu gini, taruh mana ya? Waktu kita mau implementasikan konteks lokal, konteks tradisional, jangan-jangan kita juga perlu mikir, apakah barang ini, elemen ini punya rumus gitu waktu dipakai. Nah waktu rumus itu dipakai, bener nggak sih waktu saya implementasinya di tempat lain gitu. Saya itu arsitek yang buat saya yang bener-bener baru arsitek Indonesia itu baru 3 kali ya. Ada Suyudi, Silaban, sama Romo Mangun gitu. Yang punya pendekatan skala, pendekatan bentuk, pendekatan fungsi yang Indonesia gitu ya. Tapi ya memang punya dia gitu. Itu yang saya harapkan mudah-mudahan nanti dari teman-teman di YAI Papua Barat ada proses yang ke arah sana. Tapi jangan dipaksa sih sebenarnya. Jangan dipaksa kita harus dalam 2 tahun 3 tahun ini harus muncul. Enggak. Itu kayaknya itu proses yang cukup panjang gitu. Mungkin tambahan saya. Siap. Nggak cuma jadi wakil ketua umum bro. Berat. Lawannya berat. Nah itu tadi benar bahasanya. Di mana ya bagusnya ya. Nah, di sininya aja di sini. Nah, kadang-kadang saya sendiri sebagai arsitek juga nggak mau sama. Bukan arsitek enggak. Tapi kalau nggak nyambung lucu gitu ya. Atasnya pakai baju apa, terus bawahnya pakai apa gitu kayak kalau nggak nyambung. Ya udahlah paling gampang taruh di dalam interiornya dikembangkan gitu. Oke. Nah itu saya sepakat. Jadi nanti untuk yang di Nabire itu pengen punya apa ya kembali ke Bapak Akademisi, Bapak Dekan. Bagaimana nih nanti membuat satu peraturan dari Ibu Kabit bahwa komponen arsitektur lokal itu ini untuk di mana. Terus ada aturan-aturan tadi tuh skalanya, dimensinya, tatanannya. Jadi jangan asal nempel karena ada yang lucu di daerah Sumatera terutama ya, bikin ruko terus pakai di atasnya kasih topi udah lokal gitu. Nah, lucu jadi akhirnya gitu. Nih ada hadiah dari panitia buat yang penanya tadi. Terima kasih. Oke, thank you ya. Ada lagi penanya berikutnya? Saya rasa kegiatan hari ini membawa angin segar karena dari pihak pemerintah juga membuka ruang untuk bagaimana arsitek dengan pihak pemerintah dapat berkolaborasi. Karena kan kemarin sempat kami diskusi juga masalah bagaimana peran arsitek itu terhadap masyarakat. Sempat disinggung masalah makronya bagaimana kita membangun sebuah kawasan, sebuah kota itu memiliki ciri khas sendiri. Sebenarnya Manokwari ini kalau bilang salah satu titik tumbuhnya peradaban di tanah Papua. Saya fokusnya di non fisiknya. Bagaimana pengembangan SDM khususnya putra-putra daerah Papua memberikan solusi untuk perkembangan kota Manokwari, terus kota Manokwari atau Papua dari sisi sumber daya manusia. Dari sisi sumber daya manusia yaitu secara akademisi. Berarti kepada akademisi ya. Oke Pak, silakan menanggapi. Saya mulai menjawab dari Mas Monti. Jadi yang pertama begini, jujur terus terang 2018 ketika Prodi Teknik Sipil berdiri, saya selalu boleh dibilang sebagai perintis. Jadi pada saat kita membuka Prodi Sipil, langkah paling pertama adalah kita menginput masukan dari stakeholder. Apa sih yang dimaui dari stakeholder, lalu kemudian dari praktisi itu seperti apa.
Lalu kemudian langkah berikutnya baru kita masuk dalam penyusunan kurikulum dan sebagainya. Kurikulum itu bukan sesuatu yang mudah untuk disusun ya, karena terlalu banyak sekali ketentuan dan aturan serta harus mengkombinasikan dengan kondisi atau keinginan daerah. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan bagaimana membangun sumber daya yang kompeten atau yang kira-kira nanti menghasilkan output yang bisa berguna di masyarakat. Memang kalau kita bicara sebuah sistem tentu ada namanya input, ada namanya proses, dan ada namanya outputnya. Yang kita bisa lakukan adalah kita memperbaiki kualitas dari pelaksanaan input. Kalau kita mau perbaiki kualitas dari individu yang masuk, ini kan adanya di proses gitu. Ya, jadi kita perbaiki kualitas sehingga kemudian yang masuk di diri kita itu ya walaupun kita nggak bicara 100% angkanya, paling tidak 50%-nya adalah memang dia mampu. Nanti sisanya dalam waktu proses itu dengan sendirinya akan mengundurkan diri karena merasa tidak mampu atau kemudian pindah ke jurusan lain. Tetapi ke depannya dengan perubahan kurikulum kita ke arah OB, maka ada satu namanya konsep yang disebut sebagai capstone design. Capstone design itu adalah ya itu memang saatnya membutuhkan juga kemampuan dari pengajar untuk bisa memilihkan sebuah proyek yang kemudian outputnya itu bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi bisa dijadikan nyata di lapangan gitu. Itu yang diinginkan oleh kita. Makanya dalam sebuah proses ini kita membutuhkan bantuan atau masukan atau kolaborasi dengan stakeholder maupun dengan praktisi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Bro, ini ada kayaknya terakhir ya. Ada penanya dari Zoom ya yang sudah masuk nih. Dari tadi nunggu nih makanya nih. Mungkin kita putarkan aja ke panitia. Pertanyaan terakhir. Silakan Bapak. Pertanyaannya terkait dengan topik kita hari ini dengan siapa Pak? Dengan Pak Indra Samsul Bahri Pak. Dari Makassar Pak. Oh siap Kakak. Iya. Silakan untuk pertanyaannya. Begini Pak, sekilas dulu saya pengantar berkenan tadi dengan topik yang sementara kita bicarakan tentang peran IAI di sini. Sekilas saya mau terangkan sedikit bahwa dalam undang-undang yang sekarang kita pegang itu di Indonesia bahwa arsitek itu hanya berasal dari jurusan arsitek yang sudah mempunyai jenjang pendidikan mungkin lulus S1. Kalau yang sekarang kan programnya harus PPARS dulu. Kemudian setelah itu dia magang, kemudian setelah itu baru dia bisa mengikuti program STRA. Mungkin kalau kita di Makassar Pak tidak bisa lagi dari jurusan lain Pak. Jadi harus dari teknik arsitek Unhas yang punya lisensi atau STRA Pak. Kelemahan dari kita sekarang arsitektur itu adalah unsur filosofi kita membangun Pak. Unsur filosofi kita berkarya. Contohnya apa? Ada satu seperti Pak Nyoman Nuarta yang sekarang kan lagi booming sekali IKN. Di situ saya pernah membaca satu bukunya Pak Romo Mangun bilang kesalahan seorang arsitek dalam merancang adalah kurang mendekati unsur filosofi dan satu lagi Pak unsur seni. Makanya dua hal ini ketika seorang arsitek mempunyai filosofi dan seni itu sudah jadi arsitek top chair, artinya dia sudah jadi maestro. Begini Pak, adakah satu program dari kita anggota IAI itu yang pendekatannya itu menuju ke filosofi dan unsur seni Pak, sehingga kita punya karya itu bisa istilahnya dilihat bisa abadi, monumental dan betul-betul kena tujuannya kita membuat bangunan seperti itu Pak. Itu aja Pak. Siap. Terima kasih Bapak Indra. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya Pak. Salam dari IAI Sulsel Pak untuk IAI Papua Barat. Terima Pak. kasih. Iya. Dari Sulawesi. Terima kasih. Nah ini kayaknya pertanyaannya lebih profesi ya. Yang saya tangkap tadi pertanyaannya, adakah pendidikan yang pendidikan arsitektur yang Filosofi. mempelajari tentang filosofi dan sebagainya? Ya ada, gitu loh. Karya arsitektur itu kan memang tidak lepas dari sebuah rasa yang kemarin kita bahas. Rasa gitu. lagi. Jadi ketika kita mau membangun sama-sama rumah, satu rumahnya
penyanyi dan satu rumahnya mungkin penari, pasti akan lain gitu, sama-sama rumah begitu. Jadi kan disitulah hadir seorang arsitek yang tentunya tidak hanya membuat sebuah desain yang jadi sebuah rumah, tapi bisa mewadahi siapa yang ada di rumah tersebut. Pendidikan tentang arsitektur, tentang filosofi dan sebagainya ada, dan itu dikembangkan oleh masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya pribadi. Menurut saya seperti itu. Mantap. Ini kelihatan banget ya, Mars UPI-nya ada filsafat. Siap berarti. Oke bro, ini tadi kita sudah hampir 2 jam lebih. Ya. Jadi terutama ini mengucapkan terima kasih sekali buat para narasumbernya nih. Yang sudah berkenan nih duduk. Terima kasih buat para penontonnya, Pak Bapak Dekan, terima kasih. Buat teman-teman panitia IAI Kang Indra masih ada penutup dong. Oh iya. Dari Ibu dan dari siap, Pak Dekan. Siap. Baik, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada IAP Papua Barat dan juga Papua Barat Daya yang sudah hadir. Kami pada prinsipnya siap bermitra dengan pemerintah daerah, dengan IAP Papua Barat bahkan Papua Barat Daya. Terima kasih. Siap. Pak Dekan. Saya kira ini suatu event yang baik sekali untuk dari kita dari Universitas Papua, juga dari kita bisa ketemu dari bapak-bapak dari IAI, juga dari Pemda, untuk kita duduk bersama untuk mengembangkan apa kita punya sumber daya ya di daerah. Untuk itu saya kira dari kampus kita tetap membutuhkan dukungannya dari IAI untuk ya rencana kita untuk pembukaan program studi ke depan. Gitu, terima kasih Ibu Dekan, terima kasih buat yang sudah dari Waketum, dari Sorong, Pak Suari PR-nya banyak, Pak dosen siap bergabung. Buat semuanya yang sudah hadir di acara ini, terima kasih. Sampai jumpa. Papua Barat IAI siap mendukung Manokwari. Agenda selanjutnya kita bersama akan menyaksikan penandatanganan deklarasi oleh Ikatan Arsitektur Indonesia Provinsi Papua Barat bersama dengan Mind Talks. Disilahkan. Untuk acara deklarasi ini memang mitra-mitra utama yang terpilih oleh kami, yang biasanya kami ajak untuk menandatangani deklarasi ini. Apa isi dari deklarasi ini? Mohon izin ya Pak Ketua. Ini antara Mind Talks dengan Ikatan Arsitek Papua Barat mendeklarasikan bahwa kami komit pada saat ini untuk memberikan tenaga sumbangsi kami dalam pengembangan pendidikan non formal dalam rangka membangun masa depan terutama untuk generasi yang akan datang melalui profesi, melalui pendidikan, melalui kegiatan aktivitas non formal terutama di Papua Barat. Dengan ini kami mendeklarasikan Ikatan Arsitek Papua Barat dan Mind Talks. Kita berikan aplaus yang meriah. Ya, abang-abang fotografernya bisa bersiap-siap untuk pengambilan gambar dan video, dipersilakan. Dengan penandatanganan deklarasi kita berharap dengan harapan yang besar bahwa Pekan Arsitektur Indonesia, Pekan Arsitektur Papua Barat kelima ini dapat terus menginspirasi dalam membangun karya. Dan izin untuk kami memberikan satu salinannya dalam hal ini kepada pihak akademisi dari Unipa untuk setidaknya menjadi saksi bahwa deklarasi kami untuk memberikan kontribusi bagi pendidikan non formal di Papua Barat ini disaksikan Pak. Jadi nanti bisa ditagihkan kepada IAI Papua Barat. Silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mendampingi Ketua IAI Papua Barat, Abang Ayer Suwardi, MR IAI,
juga Ketua Panitia PAPB 5 Abang AR Alfandi Hardiansyah IAI. Bersama kita akan menyaksikan simbolis penabuhan tifa sebagai tanda ditutupnya PAPB 5 Papua Barat. Terima kasih. Dengan ini seluruh rangkaian PAPB 5 dalam rangka Musprop ketiga IAI Papua Barat kami nyatakan selesai dan ditutup dengan penabuhan tipa sebanyak 3 kali. Kita berikan aplaus yang meriah. Maka tanda penabuhan tifa ini sebagai tanda telah ditutupnya Pekan Arsitektur Papua Barat yang kelima. Kita percaya bahwa PAPB 5 akan terus bersinergi dan kolaboratif dalam mewujudkan visi keindahan dan sustainability berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.